Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Lian dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas A3 dengan MPM 311221839. Di sini untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Sosiologi Komunikasi Massa, saya akan membawakan materi tentang media sosial. Media sosial atau sering juga disebut sosial media adalah platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berkomunikasi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, maupun video. Dan merupakan platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Media sosial juga merupakan sebuah sarana untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara daring yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Media sosial diawali pada tahun 1970, yakni saat ditemukannya sistem papan buletin untuk menghubungkan satu orang dengan orang lain melalui surat elektronik atau menggunakan dan mengunduh perangkat lunak. Aktivitas ini masih dilakukan menggunakan saluran telepon yang terhubung dengan modem. Pada tahun 1980, komputer sudah menjadi hal umum dan media sosial sangat digemari oleh berbagai khalayak. Mulai dari adanya internet yang bernama Relay Chat dan berlanjut semakin populer pada tahun 1990. Media sosial pertama kali yang diketahui adalah Sigdeggers yang diciptakan pada tahun 1997 atau 23 tahun silam. Aplikasi ini mengizinkan pengguna menggunakan foto profile dan saling berteman dengan user lain. Pada tahun 1999, blog mulai ramai dikembangkan. Dan pada tahun 1995 mulai muncul situs bernama Geocities. Sekarang dikenal sebagai Yahoo, yang memberikan layanan penyewaan, penyimpanan, dan data website agar bisa diakses di mana saja. Geocities merupakan tonggak awal berdirinya berbagai website. Media sosial juga merupakan sarana yang mendukung sebuah interaksi sosial dengan menggunakan teknologi berbasis internet atau web yang bisa menggunakan atau mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif seperti menciptakan hubungan komunikasi secara komunikasi antar seorang penulis dan penggemarnya. Sejak awal diciptakannya, media sosial diperuntukkan sebagai wadah bagi para penggunanya agar dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan bertukar informasi dan ide di komunitas dan jejaring virtual. Media sosial menjadikan pola perilaku masyarakat mengalami pergeseran baik dalam budaya, etika, norma yang ada, meliputi penduduk yang besar dengan berbagai kultur, ras, dan agama yang beraneka ragam, serta memiliki banyak sekali potensi perubahan sosial. Selain itu juga, media sosial juga digunakan untuk mendokumentasikan kenangan, belajar tentang mengeksplorasi hal-hal mengingatkan diri sendiri, dan menjalin persahabatan seiring dengan tumbuhnya ide-ide dan penciptaan seperti blog, podcast, video, hingga berbagai situs game. Contoh dari media sosial yang populer digunakan dalam berbagai dekade adalah Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok, WhatsApp, YouTube, dan lain sebagainya. Pengguna media sosial sangat besar dan berdampak pada dunia. Berdasarkan survei pada tahun 2021 mencatat bahwa media sosial di dunia telah mencapai 4,66 miliar jiwa. Angka ini naik sebesar 290% dari tahun 2015 silam, di mana pengguna media sosial pada saat itu sekitar 1,55 miliar pengguna. Berdasarkan jumlah pengguna, Facebook menempati posisi pertama sebagai media sosial paling populer pada saat itu, yakni mencapai 2,7 miliar pengguna di seluruh dunia. Menurut Pew Research Center, pengguna media sosial cenderung berusia lebih muda, hampir 90%
orang berusia antara 18 dan 29 tahun menggunakan setidaknya satu bentuk media sosial. Pengguna media sosial di Amerika Serikat menunjukkan bahwa 72% orang dewasa menggunakan beberapa bentuk media sosial. Angka ini naik dari tahun 2005 setelah Facebook setahun diluncurkan, di mana pada saat itu pengguna media sosial hanya sekitar 5% dari jumlah keseluruhan penduduk. Di Indonesia, media sosial telah mencapai 190 juta orang atau pengguna, atau sekitar 70% dari jumlah penduduk. Berdasarkan survei dari Kementerian Komunikasi di Informatika Indonesia, ada sekitar 129 juta penduduk Indonesia yang memiliki akun media sosial yang aktif, dan rata-rata menghabiskan waktu sampai 3,5 jam per hari untuk mengonsumsi internet melalui handphone. Sebuah studi dari tahun 2009 menunjukkan bahwa mungkin ada perbedaan individu yang menunjukkan beberapa banyak pengguna media sosial sesuai ekstraversi dan keterbukaan dengan hubungan positif dengan media sosial, dan seberapa banyak orang yang tidak menggunakan media sosial akibat emosional dan hubungan negatif dengan media sosial. Studi terpisah dari tahun 2015 menemukan bahwa orang dengan orientasi perbandingan sosial yang lebih tinggi tampaknya menggunakan media sosial lebih banyak daripada orang dengan orientasi perbandingan sosial yang rendah. Dari data Common Sense Media menunjukkan bahwa anak-anak di bawah usia 13 tahun banyak yang telah menggunakan layanan jejaring sosial, meskipun faktanya banyak situs media yang memiliki kebijakan tentang menyatakan bahwa seseorang harus berusia minimal 13 tahun untuk menggunakan atau bergabung dengan sosial media. Dan akhirnya pada tahun 2017, Common Sense Media kembali melakukan survei perwakilan terhadap orang tua dari anak-anak usia 0 hingga 8 tahun dan menemukan bahwa 4% anak-anak pada usia ini menggunakan situs media sosial seperti Instagram, Snapchat, hingga YouTube. Sebuah survei yang berbeda dengan Common Sense juga melakukan sebuah penelitian pada tahun 2019 dan berhasil mensurvei anak-anak berusia 8 hingga 16 tahun dan menemukan bahwa sekitar 31% anak usia 8-12 tahun pernah menggunakan media sosial seperti Snapchat, Instagram, dan Facebook. Nah, untuk media sosial dalam sosiologi komunikasi massa, hubungannya adalah menurut para peneliti, pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator melalui jejaring sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan lainnya, lalu diambil dan diolah oleh media massa untuk disebarkan ke ruang publik, merupakan tahapan dari sebuah komunikasi massa itu sendiri. Nah, dalam media massa dan media sosial itu memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Perbedaan yang sangat mendasar adalah media sosial tidak memiliki izin atau legalitas dalam penyebaran informasi seperti media massa. Bahkan penyebaran informasi melalui media sosial tidak jelas pelakunya, sedangkan dalam media massa itu mempunyai izin atau legalitas, dan informasi yang dikeluarkan juga jelas adanya. Untuk fungsi media sosial itu sendiri, yang pertama media sosial adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia menggunakan internet dan teknologi web. Yang kedua adalah mentransformasikan praktek komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak audiens. Yang ketiga ada mendukung demokrasi pengetahuan dan informasi. Yang keempat ada mentransformasikan manusia dari pengguna isi media menjadi pembuat pesan itu sendiri. Ada beberapa dampak positif dan negatif dalam menggunakan media sosial. Berikut saya jabarkan dampak negatif dari media sosial itu sendiri. Yang pertama, sebagai ajang untuk memperbanyak teman,
dapat menambah teman baru maupun relasi bisnis dengan mudah. Yang kedua adalah menjadi media komunikasi, mempermudah komunikasi kita dengan orang-orang dalam negeri maupun di luar negeri sebagai tempat untuk mencari informasi, serta banyak juga instansi pencari berita yang menggunakan media sosial sebagai media penyebar. Yang ketiga ada sebagai tempat promosi, dengan banyaknya orang yang menggunakan jejaring sosial membuka kesempatan kita untuk mempromosikan produk atau jasa yang kita tawarkan. Yang keempat, sebagai tempat berbagi, dengan fitur yang ada pada media sosial kita dapat dengan mudah saling bertukar data baik berupa foto, dokumen, maupun pesan suara. Itu beberapa dampak positif dari media sosial. Dan ada juga dampak negatif dari media sosial, ada beberapa. Yang pertama, mengganggu hubungan antar pasangan. Media sosial juga dapat memicu kecemburuan antar pasangan jika memang pasangan itu berhubungan yang tidak wajar dengan orang lain. Yang kedua, dapat menimbulkan sifat candu. Media sosial juga dapat menimbulkan sifat candu yang dapat mengakibatkan sifat penggunanya menjadi autis atau lebih menutup diri pada kehidupan sekitarnya. Yang ketiga, munculnya tindakan kejahatan. Banyak juga orang yang menggunakan sosial media sebagai alat untuk melakukan kejahatan, contohnya penculikan, penipuan, serta lain-lain. Seperti itulah dampak positif dan negatif dari penggunaan media sosial, tetapi semua kembali lagi kepada orang-orang yang menggunakannya. Media sosial hanyalah alat penghubung dari kita selaku pengguna, harusnya baik serta bijak untuk menggunakan media sosial itu sendiri. Baik, yang terakhir, kesimpulan dari media sosial adalah daring yang digunakan dan dibutuhkan untuk komunikasi jarak jauh maupun dekat, interaksi antara user dengan user lain, serta mendapatkan sebuah informasi apapun itu dalam aplikasi khusus untuk menggunakan jaringan internet seperti Instagram, YouTube, website, Google, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.